Ini sebelum memulai aktivitas, aku seperti biasa makan dulu di kantin Asrama Putra. Kalau misalkan mata kuliahnya ada di Sindang Sari. Nah, ini makan sambil nyanyi-nyanyi karena lagunya kebetulan di kantin lagi muter lagu favorit aku. Nah, ini ceritanya lagi makan soto ayam. Rasanya enak banget. Nah, ini lagi ngelamun, habis itu masukin makanan ke mulut. Nah, habis gitu gak lama temanku nyapa cutting yang ketemu. Akhirnya aku pun salaman juga, asik. Nah, selanjutnya ini aku ke toilet untuk merapikan pakaian, dan ini lagi memakai kaos kaki ceritanya. Karena aku anak ikom, jadi kata dosenku anak ikom tuh yang dilihat pertama kali adalah penampilannya. Otomatis penampilannya harus rapi, wangi, bersih, dan casual. Kebetulan aku juga hobi fashion. Nah, ini ceritanya udah selesai rapi-rapi, terus gitu jalan melihat di sekeliling Sindang. Seperti biasa, cuaca yang sangat panas sekali, seakan-akan matahari di Sindang ini ada 5 biji. Nah, ini persiapan jalan menuju gedung visip. Nah, ini ceritanya udah sampai di lift, kita ke lantai 4. Nah, ini ceritanya ala-ala a day in my life. Habis itu gak lama keluar dari lift. Di video kali ini, saya akan mengangkat video yang berjudul Karut-Marut Pengelolaan APBN. Selama menjabat menjadi seorang presiden di Indonesia selama 2 periode, Jokowi belum mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan belanja infrastruktur. Ketika sudah mulai masuk ke dalam masa terakhir kepemimpinan, barulah kepemimpinan Jokowi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dapat kita lihat secara teliti dan sudah mulai dapat dievaluasi. Pengelolaan APBN ini sudah digaungkan oleh Jokowi sejak awal kekuasaannya. Rencana ini sudah tertuang di dalam program unggulan Jokowi yang disebut dengan Nawacita. Selain pengelolaan APBN yang baik, ada pula beberapa harapan yang ingin direalisasikan oleh Jokowi yang masih ada korelasinya dengan APBN. Di antaranya, membangun negara Indonesia menjadi negara terdepan, bukan negara pinggiran. Meningkatkan sumber daya manusia agar dapat menciptakan peningkatan kuantitas kehidupan yang lebih produktif dan berkemajuan. Jokowi memiliki 2 strategi yang dijadikan sebagai prioritas utama, yaitu menaikkan penerimaan perpajakan sehingga terwujudnya ruang fiskal yang memadai agar terciptanya keseimbangan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, kedua strategi ini, yaitu meningkatkan kapasitas fiskal dan belanja infrastruktur, tak berjalan dengan mulus. Kegagalan dalam strategi kinerja perpajakan ini dapat berpengaruh secara langsung terhadap cita-cita Jokowi, sehingga dapat mengakibatkan chaosnya keinginan memajukan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas di kepemimpinan Jokowi. Kegagalan yang mendorong belanja modal inilah yang menjadikan alasan pemerintahan Jokowi selalu mengandalkan pada badan usaha milik negara. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab dalam menyempitnya ruang fiskal di era Presiden Joko Widodo diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya komitmen dalam prinsip pengelolaan anggaran dalam pemerintahan. Yang kedua, tidak terjadinya keterbukaan pengelolaan dana oleh pihak pemerintahan. Yang ketiga, minimnya kematangan perencanaan. Yang keempat, banyaknya perencanaan pembangunan sehingga mengakibatkan keterlambatan pembangunan di sebagian program-program pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini yang sangat penting kedudukannya dalam pengevaluasian tentunya adalah sebuah pemerintahan
Kita sebagai masyarakat biasa hanya bisa berharap kepada pemerintah agar pengelolaan dana dapat terstruktur dengan baik. Nah, gimana? Sudah jelas bukan terkait pengelolaan APBN di era Presiden Joko Widodo, mulai dari hakikatnya, mulai dari data-datanya, hingga cara mengatasi hal-hal yang sangat mengganggu dalam pengelolaan APBN ini. Mungkin video yang berjudul Karut-Marut Pengelolaan APBN di Era Presiden Joko Widodo saya cukupkan sampai di sini saja, tapi kalian jangan sampai lewatkan video saya selanjutnya karena setiap minggu saya pasti akan mengupload satu video yang berkaitan dengan politik kembali. See you.